warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Halim ketua kelas, silahkan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Aduh, pagi-pagi kok pada lemes sih? Ayo kita tepuk semangat. Ayo semuanya tepuk semangat. Baik, ibu akan mengabsen kalian. Sekarang, toleh kanan, toleh kiri. Lihat, adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, semua pada hadir. Jadi, kalian harus rajin hadir ke sekolah ya, agar kalian banyak belajar, menambah ilmu, dan meraih cita-cita. Nah, ibu mau nanya, siapa yang di sini hafal lagu Kebunku? Semua pada hafal ya? Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan juga yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Hey, kenapa tanaman di kebunku semuanya indah? Karena kita harus rajin merawatnya dengan cara menyiramnya. Itu cara kita untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, siapa yang ingat tentang materi minggu lalu? Ya benar, minggu lalu kita mengenal tentang jenis-jenis tanaman dan hewan. Nah, kali ini ibu mau nanya deh, siapa yang di rumahnya ada memelihara hewan? Ayo, apa? Kambing, sapi, kerbau, ayam. Wah, banyak sekali. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang di rumahnya ada menanam tumbuh-tumbuhan? Apa? Bunga, sayur, buah. Wah, banyak sekali. Ternyata di lingkungan kita banyak hewan dan tumbuhan. Kira-kira apa sih manfaat kita untuk memelihara hewan ataupun menanam tumbuhan? Ada yang bisa menjawab? Nah, betul. Kita memelihara hewan karena bentuk peduli kita terhadap hewan. Kita menanam tumbuhan agar kita bisa menikmati keindahannya. Seperti bunga, keindahannya bisa kita nikmati. Seperti menanam buah, buahnya bisa kita makan. Apalagi ya, banyak lagi deh contohnya. Jadi sudah tahu kan? Kita harus peduli terhadap lingkungan, baik peduli terhadap hewan maupun terhadap tumbuhan. Kita harus tolong-menolong terhadap makhluk hidup. Cara menolong gimana? Jangan pernah disakiti, jangan pernah dipukuli. Nah, tumbuhan gimana caranya? Dengan cara bunganya jangan dipetik. Kenapa? Agar keindahan bunga itu dapat kita nikmati dan dinikmati oleh orang lain. Dan masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan dengan peduli terhadap makhluk hidup. Siapa yang di sini tidak suka disakiti? Betul semua. Semua tidak ingin disakiti, termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi kita harus menjaga makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang buka buku tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di rumahku. Jadi materi kita pada hari ini adalah peduli terhadap makhluk hidup. Nah, baik, pada kali ini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke? Sekarang mulai dari ujung, hitung 1, 2, 3. Yang keempat lanjutkan lagi ke angka 1. Oke? Sekarang hitung. Nah, sekarang ibu nanya nih, siapa yang dapat nomor 1? Yang nomor 2? Yang nomor 3? Nah, sekarang nomor 1 menjadi kelompok 1, yang dapat nomor 2 menjadi kelompok 2, dan yang mendapat nomor 3 menjadi kelompok 3. Sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Mejanya disatukan ya. Ingat, jangan ribut. Nah, semua udah duduk rapi kan? Kali ini kita akan belajar kelompok. Jadi, keluarkan semua ide yang kalian punya dan diskusikan bersama kelompok kalian agar pemahaman kalian dapat bertambah. Dan ingat, jangan takut mengeluarkan pendapat. Nah, sekarang buka buku kalian. Sekarang kalian lihat gambar ini. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu?
Betul, ini adalah gambar padi. Padi ini setelah diolah akan menjadi beras. Beras ini setelah dimasak akan menjadi nasi. Nasi itu adalah yang kita makan. Apa yang kita rasakan setelah makan nasi? Benar, kita akan merasa kenyang dan tidak lapar lagi. Sekarang ibu mau tantang kalian, tuliskan apa yang kalian tahu tentang padi. Bisa berupa pengertian, manfaat, cara mengolahnya, cara menanamnya, dan lain-lain. Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian. Ingat, jangan malu mengeluarkan pendapat. Oke? Silahkan. Nah, setelah jawaban kalian dikumpulkan, ibu melihat kalian sudah mengerti tentang apa pengertian padi. Padi salah satu makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Sekarang diskusikan apa yang kita manfaatkan selain padi yang bisa dijadikan bahan pokok. Nah, dari berbagai macam makanan pokok selain padi tadi, pilih salah satu tanaman makanan pokok, lalu tuliskan pertanyaan apa yang kalian ingin tanyakan pada materi itu. Misalkan, selain padi, kita bisa memanfaatkan ubi, karena di ubi ada karbohidrat, jadi itu bisa kita manfaatkan jadi makanan pokok. Pertanyaan ibu, bisa kita tanyakan, apa sih manfaat ubi? Bagaimana sih cara menanamnya? Selain untuk dimakan, olahan apa lagi sih yang bisa dibuat? Nah, itu sebagai contoh. Nah, sekarang tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Oke, selanjutnya dari pertanyaan tadi, coba nanti kalian tanyakan kepada orang tua atau tetangga sekitar apa informasi yang bisa kalian dapat tentang bahan makanan pokok itu. Dan dijadikan PR. Nah, setelah tadi kita diskusi tentang padi, sekarang diskusikan lagi kepada kelompok kalian. Kenapa sih padi merupakan makanan pokok? Bagaimana jika padi itu langka? Otomatis tidak ada beras, maka tidak ada lagi yang diolah menjadi nasi dan kita menjadi lapar. Bagaimana mencegah agar hal itu tidak terjadi? Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian. Lalu rangkumlah jawabannya dan tulis di selembar kertas. Nah, selanjutnya ada 3 gambar di atas. Siapa yang tahu apa nama masing-masing gambar tersebut? Oke? Betul, pantai. Betul, dataran rendah. Dataran tinggi, benar. Nah, sekarang tugas kalian, apa sih karakteristik yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut pada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi? Silahkan tuliskan jawaban kalian. Wah, setelah ibu periksa, ternyata jawaban kalian banyak benarnya loh. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat simpulan tentang materi apa yang kita sudah pelajari pada hari ini? Oke, silakan. Padi adalah salah satu bahan pokok yang dikonsumsi rakyat Indonesia sehari-hari. Kita harus terus menanam padi agar beras tidak langka. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Kalau kalian nggak bertanya, ibu yang nanya ya. Sekarang ibu mau nanya. Ibu pilih secara acak ya. Anissa, ibu mau nanya deh. Kalau padi langka, terus nggak ada beras, lalu apa yang kita bisa masak menjadi nasi? Apa solusinya? Ayo berikan pendapatmu. Betul sekali jawaban Anissa. Ingat, kita harus berani berpendapat, jangan takut mengungkapkan pendapat. Baiklah, kali ini kalian sudah mempelajari tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan menjaga hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan rumah kita. Jadi begitu pentingnya tumbuhan yang bernama padi ini, karena padi ini bisa menghasilkan beras dan beras itu bisa kita masak dan bisa kita makan untuk membuat kita kenyang. Jadi kita harus menjaganya dan terus menanamnya. Ingat, jangan malu jadi petani, karena petani banyak berkorban untuk kita semua agar kita masih bisa tetap makan nasi. Lalu di Indonesia itu ada 3 bentang alam, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Mari kita peduli terhadap makhluk hidup dengan menjaga hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ibu mau mendengar semangat kalian. Ayo, tepu anak soleh.
warahmatullahi